Ya, baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa Waalaikumsalam jelas wabarakatuh. terdengar? Suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, untuk pertama kali, bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah stay di, eee, malam hari ini untuk ketemu lagi di mata kuliah Mekanika Fluida ya, Mekanika Fluida dasar. Jadi di Fluid Mekanik, Mekanika Fluida dasar ini merupakan salah satu basic ya atau ilmu dasar dari bagian dari mechanical engineering di teknik mesin karena eh, hal-hal umum dari teknik mesin itu banyak sekali berhubungan dengan fluid mekanik, mekanika fluida. Kemudian untuk bagian selanjutnya di minggu ini eh, tampilan share screen-nya sudah terlihat, sudah keluar untuk tampilan share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, eh, tampilannya terlihat jelas ya di layar untuk share screen-nya. Ya, oke. Jadi di hari ini, di malam ini ada beberapa hal ya yang akan nanti bisa menjadi diskusi atau hal-hal yang apa menjadi topik atau pertanyaan atau diskusi yang bisa ditanyakan. Yang pertama, yang seringkali kita mendengar atau memahami atau membaca istilah dinamika ya. Ada dinamika fluida, kemudian ada statika fluida. Untuk dinamika fluida ini yang diartikan sebagai dinamika, dinamika itu merupakan bagian dari fluida yang bergerak. Apa saja dari fluida? Fluida itu ada fluida yang masuk dalam kategori fluida compressible, kemudian ada fluida eh, uncompressible. Nah, apa yang menjadi fluida kompresi dan apa yang menjadi fluida unkompresi? Untuk fluida compressible itu eh, fluida ini yang dilakukan atau yang apa yang dimiliki dari sifat fluidanya ialah fluida yang memiliki sifat bisa dikompres atau bisa dimampatkan. Contohnya fluida udara, fluida gas itu adalah fluida yang compressible. Kemudian untuk fluida uncompressible memiliki fase fluida cair berupa cairan atau fluida liquid eh, masuk dalam kategori fluida uncompressible karena tidak bisa dimampatkan atau tidak bisa diperkecil eh, volumenya. Lalu hubungannya dengan dinamika. Nah, dinamika berarti fluida tersebut mengalami pergerakan atau fluida tersebut bergerak ya, artinya berpindah atau bisa berubah dari posisi awal ke posisi yang baru, misalnya dari tempat yang pertama berpindah, artinya bergerak ya. Misalkan contohnya ya aliran fluida cair yang mengalir di dalam eh, pipa lah, pipa apa, pipa air itu adalah dari dinamika fluida. Jadi dinamika fluida adalah bagian dari sub ilmu mekanika fluida yang mempelajari fluida eh, bergerak. Selanjutnya yang tadi sudah diceritakan ada fluida cair dan fluida gas. Cair ini merupakan fluida uncompressible dan fluida gas ini ialah merupakan fluida yang bisa dikompresi.
Dari perbedaan fase antara fluida cair dan fluida gas juga bisa memberikan eh, fungsi ya, dalam hal berapa besar nilai tekanan yang dikeluarkan oleh fluida tersebut ketika fluida tersebut bergerak atau berpindah atau memiliki energi. Antara fluida cair dan fluida gas jelas eh, memiliki nilai tekanan atau memiliki nilai pressure yang berbeda pula. Nah, di bagian yang selanjutnya mekanika fluida adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari mengenai zat fluida. Jadi zat fluida itu bisa dalam bentuk fase cair atau fase gas dan gaya yang bekerja padanya. Nah, ini gaya ini yang bekerja ini seperti apa yang di apa bekerja pada fluida tersebut. Gayanya itu umumnya bisa dihasilkan dari gaya eksternal atau gaya dari luar fluida tersebut. Lalu yang seringkali uh, dipahami atau seringkali keluar di mekanik dinamika fluida ini ada dua macam aliran. Pola aliran yang pertama itu ialah aliran fluida yang relatif sederhana yang umumnya atau biasanya dikenal dengan istilah laminar flow atau aliran laminar. Seperti apa aliran laminar? Ya, bayangkan saja pola alirannya itu memiliki nilai eh, kecepatan yang sama. Jadi kalau dianalogikan atau dibayangkan, aliran laminar itu sama seperti memperhatikan orang yang sedang bergerak pada saat dalam kondisi baris berbaris. Jadi kalau pernah melihat atau sering melihat orang baris berbaris eh, mengibarkan bendera atau bergerak gerak berbaris ya. Jadi ada baris pertama, kedua, ketiga, lalu eh, pada hitungan detik tertentu kakinya akan melangkah. Nah, gerakan langkah ini adalah gerakan langkah yang sama. Jadi antara baris pertama dengan baris kedua, baris ketiga dengan kecepatan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan laminar flow. Jadi aliran laminar flow itu memiliki pola eh, kecepatan yang sama. Untuk pola pola alirannya itu, untuk pola alirannya itu dengan aliran yang sama, kemudian memiliki nilai kecepatan yang sama, kemudian dengan nilai yang sama inilah maka bisa dilihat bahwa aliran tersebut masuk dalam kategori aliran yang laminar. Lalu yang berikutnya ialah yang kedua, lawan dari aliran laminar ialah aliran yang turbulen. Jadi kalau dibayangkan lagi, kalau laminar gerakannya itu dengan kecepatan yang sama, sedangkan aliran turbulen memiliki nilai kecepatan yang berbeda-beda. Jadi antara baris pertama atau partikel satu dengan partikel kedua, ketiga, dan seterusnya seberapa banyak partikel tersebut, maka memiliki nilai kecepatan yang eh, tidak sama atau kecepatan yang berbeda. Ya, ini adalah ilustrasinya. Ada A, B, dan C. Untuk tampilan gambarnya bisa terlihat jelas ya.
Untuk gambarnya bisa terlihat dengan jelas? Suaranya bisa jelas terdengar? Terdengar, Pak. Ya, jadi di bagian ini ada ilustrasi, ada A, B, dan C. Lalu apa yang berbeda? Yang berbeda ialah luas penampang. Luas penampang itu artinya kalau yang di sisi zona bagian A terlihat ada lingkaran ya, lingkaran yang melengkung itu yang melingkar memiliki luas penampang yang lebih besar ya, yang lebih besar luasnya. Kemudian di bagian C memiliki nilai luas permukaan atau luas penampangnya itu lebih kecil. Nah, karena perbedaan luas penampang inilah yang menyebabkan nilai kecepatan mengalami perubahan, juga nilai tekanan juga mengalami perubahan. Untuk luas penampang yang A memiliki nilai kecepatan yang lebih kecil ya kecepatannya, tetapi ketika berada pada eh, zona bidang C, maka nilai kecepatannya akan meningkat. Kemudian, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena hal ini dipengaruhi oleh hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu adalah massa yang masuk, artinya debit yang masuk di bagian luas permukaan A harus sama dengan debit yang keluar di luas bidang C. Jadi yang harus sama. Nah, karena harus sama inilah maka eh, pola kecepatan yang keluar dari A ke C tersebut memiliki nilai yang berbeda nilai kecepatannya. Jadi untuk di nilai C di zona C memiliki nilai kecepatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecepatan yang ada di zona A maupun di zona B. Ya, gambar di atas melukiskan suatu bagian pipa yang mana fluida mengalir dari kiri ke kanan. Kalau di, diilustrasikan, fluida tersebut mengalir dari sisi sebelah kiri, berarti dari A menuju ke C. Kemudian jika aliran dari tipe laminar, maka setiap partikel yang lewat titik A, lalu melewati titik B dan titik C, garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut disebut dengan streamline. Ini streamline atau garis alir ini juga bisa menjadi bahan kajian ya di bidang riset fluid mekanik, mekanika fluida. Kalau misalnya mendesain sesuatu atau merancang sesuatu berhubungan dengan aerodinamika eh, kendaraan itu bisa kendaraan darat maupun kendaraan yang di udara ya, yang terbang pesawat ya. Itu eh, kita bisa memahami bagaimana pola streamline yang keluar atau garis alir yang keluar. Yang diinginkan itu adalah menginginkan aliran yang laminar di sekeliling body ya, atau sekeliling wings dari pesawat ya. Tujuannya adalah kalau dengan menghasilkan aliran laminar tidak memberikan pengaruh terhadap nilai eh, kestabilan dari pesawat pada saat pesawat tersebut terbang di udara dengan kecepatan tertentu. Ya. Lalu bila luas penampang pipa berlainan, maka besarnya kecepatan partikel pada setiap titik juga berlainan. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Streamline ini yang tadi kalau digambarkan, streamline itu berupa garis arus, streamline garis dalam fluida yang mengalir yang menyatakan arah dari vektor kecepatan karena streamline atau garis alir ini merupakan
eee, vektor kecepatan, sedangkan vektor kecepatan ialah, eee, vektor yang memiliki arah. Arah itu artinya, memiliki tujuan ya, arahnya itu bisa dari arah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau arahnya itu dari, utara ke selatan, atau dari barat ke timur, itu adalah arah yang dimiliki oleh, streamline. Lalu, untuk kondisi yang steady, steady flow, steady ini yang dimaksud dengan steady flow, steady itu ialah, aliran yang stabil, aliran yang tidak mengalami perubahan, steady. Jadi, dengan kondisi waktu yang sama, misalkan dalam waktu 60 detik atau dalam waktu 1 menit, dalam waktu 60 detik atau 1 menit, kecepatan yang dikeluarkan atau kecepatan yang dihasilkan oleh garis alir ini, 10 meter per second. Jadi dalam waktu 1 menit atau 60 detik ya kecepatannya akan, steady terus dalam, nilai 10 meter per second. Pada steady flow, garis arus streamline maupun lintasan pipeline selalu berimpit dan tak berubah terhadap, waktu. Ya, eee, kemudian nah, ini merupakan, ilustrasi ya yang tadi, streamline, pada cup. Cup itu, berupa apa, pipa ya, pipa, yang ini streamline in a straight tube, jadi pipa pipa panjang, pipa lurus, lalu di bagian yang berikutnya ada streamline, garis alir yang terjadi jika di pipa ini mengalami perubahan luas penampang. Jadi, yang awalnya penampangnya lebih besar, eee luasnya, kemudian pada saluran selanjutnya mengalami penyempitan. Nah, bagaimana pola aliran yang terjadi, pipeline atau streamline yang terjadi tadi, garis alirnya, ditampilkan pada vektor ya, tanda panah ini dia mengikuti kontur, eee, kontur atau bentuk dari, eee, saluran tersebut. Jadi kalau saluran tersebut mengalami penyempitan, maka pola alirannya juga akan mengalami, lengkungan atau mengalami, penyempitan. Ya, lalu bagaimana streamline ini, for flow pass in, immersive object. Jadi ketika di depannya ini ada objek, objeknya itu katakanlah berbentuk lingkaran yang warna merah ini, maka pola aliran atau garis alir yang membentuk akan mengikuti pola lengkung. Jadi ada, kalau misalnya di depannya ini berbentuk lingkaran, maka arah alirannya itu akan mengikuti konturnya, melengkung. Jadi kalau diperhatikan, kalau misalnya bentuknya lingkaran, maka fluida tersebut garis alirnya juga akan mengalami lengkungan, akan melengkung. Dia tidak membentuk, misalnya kalau lingkaran yang dilewati dia tidak membentuk segi empat atau membentuk pola garis alir yang segitiga atau pola aliran yang apa, berbentuk yang lain, tapi dia akan menyesuaikan dengan kondisi, bagian yang dilaluinya. Ya, untuk energi fluida mengalir, dalam proses mengalirnya fluida memiliki beberapa jenis energi. Yang pertama itu ada yang terkandung di dalam fluida itu ada energi, potensial, berarti energi yang tersimpan di dalam fluida tersebut. Apa contoh dari energi potensial? Ya ketika fluida ini berada pada, ketinggian tertentu itu atau berada pada posisi tertentu. Nah, sebagai contoh gambarannya atau, eee, penjelasannya, ketika fluida ini berada pada ketinggian, eee, 0 meter di atas permukaan tanah, maka dia tidak memiliki energi potensial. Tetapi ketika fluida ini berada pada ketinggian misalkan, 10 meter
atau 20 meter di atas permukaan tanah. Misalnya, fluida tersebut ada di tangki atau ada di tempat penyimpanan wadah tertentu dengan, eee, ketinggian di atas permukaan tanah, 10 meter atau 20 meter, maka dia memiliki energi potensial. Kenapa dia memiliki energi potensial? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi yang perlu diingat lagi karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini memberikan potensi, potensi pada saat, fluida tersebut dikeluarkan dari ketinggian tertentu, dari ketinggian 20 meter atau 10 meter. Ketika fluida ini dikeluarkan, maka dia menghasilkan nilai, atau mengeluarkan nilai kecepatan, nilai tekanan yang, besar ketika berada pada ketinggian tertentu. Lain halnya ketika fluida ini, berada di atas, permukaan tanah 0 meter ya, artinya, tepat di atas permukaan tanah, energi potensialnya ada, tapi kecil sekali. Karena ketika, wadah atau tabung tersebut dibuka salurannya, maka fluida tersebut akan mengalir, tetapi dengan nilai tekanan yang, lebih, eee, rendah atau lebih kecil ya. Nanti coba aja dibuat atau diilustrasikan, misalkan punya gayung atau ember atau wadah tertentu. Yang pertama wadah ini, dilubangi, terlebih dahulu diisi air ya, diisi air, lalu dilubangi di bagian bawah dari, wadah tersebut, dilubangi, kemudian letakkan di atas permukaan tanah, itu kondisi yang pertama. Kemudian yang berikutnya, eee, posisinya dirubah, yang awalnya itu ada di permukaan tanah, kemudian pindah, berada di ketinggian tertentu, misalnya di, eee, ketinggian 10 meter, berada di rumah atau di tempat, gedung tertentu dengan ketinggian 10 meter, lalu, eee, wadah tersebut dibuka, saluran lubangnya, maka apa yang terjadi ialah aliran, fluida yang keluar menghasilkan energi potensial yang lebih besar jika dibandingkan dengan, ya, eee, fluida tersebut berada di atas, permukaan tanah yang dengan ketinggian 0 meter. Yang pertama adalah energi potensial, yang kedua energi kinetik. Kinetik ini gerak, sesuai dengan namanya kinetik, eee, jadi dari proses mengalirnya fluida memiliki beberapa jenis energi, ada energi kinetik. Energi kinetik ini juga bisa dimanfaatkan, energi geraknya ya salah satunya ya untuk pengembangan atau pengkonversian energi me untuk menggerakkan turbin, water turbine atau turbin air, memutar turbin, atau energi kinetik ini juga bisa digunakan untuk menggerakkan, eee, objek tertentu atau menghasilkan gaya dorong pada, eee, kapal atau perahu perahu air itu juga menggunakan, kinetik energi. Energi tekanan, pressure ya, P sama dengan F per A. Jadi fluida tersebut, bisa dihitung berapa nilai tekanan, yang dihasilkan dari fluida dengan mengetahui nilai tekanan, dengan mengetahui luas permukaan, maka bisa diketahui, nilai F-nya atau force-nya atau gaya yang, dimiliki oleh, fluida yang mengalir tersebut. Ya, selanjutnya energi fluida mengalir. Dalam proses mengalirnya fluida memiliki beberapa jenis energi potensial. Yang dimaksud dengan potensial kalau dituliskan dalam persamaannya adalah energi yang dimiliki oleh fluida secara, eee, khayal akibat posisi terhadap titik referensi. Nah, ini yang tadi diceritakan antara titik referensi itu titik, di mana fluida tersebut berada ketika berada pada ketinggian 0 meter dengan ketinggian 10 meter dengan ketinggian 20 meter. Itu akan memiliki nilai energi potensial yang berbeda.
Jika fluida dengan massa M, sebut saja dengan massanya M, dalam persamaan ini berada Z. Z itu ketinggian ya, Z berapa meter di atas permukaan tanah, maka energi potensial cairan fluida dituliskan E P sama dengan M dikali G. G itu adalah nilai pengaruh gravitasi. Z ini adalah pengaruh ketinggian. Jadi ketinggian dari fluida tersebut pada titik acuannya diletakkan pada ketinggian berapa. Energi potensial sama dengan M dikali G dikali Z. Jadi yang memberikan pengaruh nilai dari berapa besar energi potensial adalah nilai M, massa dari fluida. Nah, massa dari fluida ini juga nanti disebabkan ditimbulkan oleh fluida apa yang digunakan. Misalkan energi potensial antara minyak dengan energi potensial yang dimiliki oleh air ya, ya jelas berbeda karena massa jenisnya berbeda untuk nilai M-nya. Misalkan air dengan minyak atau misalnya air air dengan oli, oli apa minyak oli atau misalkan air dengan lumpur, fluida apa fluida berupa eh, cairan atau yang berupa lumpur cair itu juga memiliki massa yang berbeda. Nah, jadi energi potensialnya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Massa dikali dengan gravitasi dikali dengan Z itu adalah ketinggiannya. Ya, lalu kinetik energi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh fluida secara persamaan dituliskan E eh, E itu adalah arti energi, K-nya K kecil kinetik sama dengan setengah M dikali V kuadrat. V kuadrat ini merupakan V itu adalah simbol flow-nya atau kecepatan. Berapa besar kecepatan fluida tersebut ketika fluida ini berpindah ya nilai kecepatannya. Jadi yang menyebabkan energi kinetik mengalami peningkatan dipengaruhi oleh massa dari fluida dan kecepatan fluida yang berpindah tersebut. Jadi berapa besar nilai fluida yang mengalami uh, percepatannya. Jadi atau mengalami kecepatan. Jadi semakin cepat fluidanya, maka nilai energi kinetiknya akan bertambah. Dituliskan dengan setengah dikali dengan M dikali dengan P kuadrat. Ya, lalu tekanan. Tekanan ini dituliskan energi tekanan adalah energi yang dimiliki oleh fluida secara persamaan dituliskan P itu adalah tekanan, maka energi tekanan dari fluida dituliskan sama dengan P dikali dengan atau apa P ya P kecil. Jadi tekanan ini dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi kecepatan memberikan pengaruh terhadap nilai tekanan. Jadi semakin tinggi kecepatan, maka akan menghasilkan atau akan meningkatkan nilai momentum atau nilai tekanan yang lebih besar. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?